Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu fotografi yang merupakan kompetensi dasar ke-10 dari mata diklat desain grafis percetakan. Mari kita simak video berikut ini. Sebelum membahas lebih lanjut tentang ilmu fotografi, tentunya kita harus terlebih dahulu memahami apa itu fotografi. Fotografi itu merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu photograph, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu photos yang berarti cahaya dan grafo yang berarti menulis. Jadi secara sederhana, fotografi itu adalah suatu proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari sebuah objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Namun, dalam cakupan yang lebih luas lagi, fotografi dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan gambar dengan media kamera, menciptakan gaya, teknik, kemudian mengubahnya dalam sebuah gambar. Di dalam kamera terdapat film yang menjadi media penyimpanan cahaya tersebut. Kita lanjutkan ke sejarah awal fotografi. Pada tahun 1611, Johannes Kepler membuat desain kamera portable yang menyerupai sebuah tenda. Di dalam tenda tersebut sangat gelap, namun hanya ada sedikit cahaya yang ditangkap oleh lensa, yang nantinya akan membentuk gambar keadaan di luar tenda di atas selembar kertas. Nah, alat inilah yang dinamakan dengan kamera obscura. Kemudian, Joseph Niepce, seorang seniman litografi asal Prancis, melakukan percobaan dari tahun 1824 sampai 1826. Beliau menghasilkan sebuah gambar permanen di atas plat logam yang dilapisi dengan aspal. Era inilah yang sebenarnya menjadi sejarah awal lahirnya fotografi. Kemudian Louis Daguerre, seorang desainer panggung opera yang juga seorang pelukis, adalah orang pertama yang berhasil membuat foto yang sebenarnya, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1839. Kemudian, melalui perusahaannya yang bernama Kodak Eastman, George Eastman mengembangkan dan menciptakan serta menjual roll film dan kamera box. Kemudian pada tahun 1950, penggunaan prisma atau SLR, single lens reflector, mulai berkembang dengan pesat. Di negara Jepang mulai berdiri perusahaan kamera seperti Nikon dan Canon. Kemudian pada tahun 1972, kamera Polaroid mulai dipasarkan. Kita lanjutkan ke beberapa jenis fotografi. Jenis fotografi yang ada saat ini memiliki berbagai macam ragam yang berbeda-beda. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas beberapa
contoh dari jenis fotografi. Yang pertama itu adalah portrait fotografi. Yang dimaksud dengan portrait fotografi itu adalah foto yang menampilkan ekspresi dan karakter manusia sehari-hari. Yang kedua adalah landscape fotografi. Landscape fotografi itu merupakan sebuah karya berupa bentangan alam yang terdiri dari unsur langit, daratan, air, manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai unsur pendukungnya. Kemudian yang ketiga adalah human interest photography. Human interest photography itu dapat diartikan menjadi sebuah foto kehidupan sehari-hari manusia. Selain itu juga menunjukkan ekspresi emosional dan memperlihatkan manusia dengan masalah kehidupannya, yang mana kesemuanya itu membawa rasa ketertarikan dan rasa simpati bagi orang yang menikmati foto tersebut. Kemudian yang keempat adalah still life photography. Still life photography adalah menciptakan sebuah gambar atau benda atau objek mati, di mana gambar-gambar tersebut yang nantinya akan dirubah menjadi hal yang lebih menarik dan tampak hidup, komunikatif, ekspresif, dan mengandung pesan yang akan disampaikan. Yang kelima adalah aerial photography. Aerial photography merupakan sebuah karya fotografi di mana gambarnya itu diambil dari udara. Yang keenam adalah stick photography. Stick photography atau yang lebih dikenal dengan sebutan foto panggung ialah jenis foto yang memberitahukan aktivitas atau gaya hidup manusia, mempunyai daya tarik tersendiri yang berkaitan dengan budaya dan dunia entertainment untuk divisualisasikan dan menjadi bahan yang menarik untuk dieksploitasi. Yang berikutnya atau yang ketujuh adalah wildlife photography. Wildlife photography itu adalah salah satu genre fotografi yang berfokus pada hewan dan habitat alami mereka. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, yang kedelapan, yaitu makro fotografi. Fotografi makro adalah jenis fotografi dengan pengambilan gambar dari jarak dekat. Fotografi ini membutuhkan peralatan yang canggih dan mahal. Akan tetapi, fotografi amatir dapat berlatih dengan menggunakan mode makro yang ada pada kamera digital. Objek fotografi makro dapat berupa serangga, bunga, bulir air, atau benda lainnya. Jika di close up akan menghasilkan detail yang menarik. Kemudian yang kesembilan adalah jurnalis fotografi. Fotojurnalis adalah suatu sajian informasi berupa bukti visual atas sebuah peristiwa yang disampaikan kepada masyarakat seluas-luasnya dengan tempo dan waktu yang cepat. Fotojurnalis secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai berita atau menjadi berita itu sendiri, atau bisa juga diartikan berita yang mandiri. Kemudian yang kedua, menjadi pelengkap atau ilustrasi dari sebuah artikel berita. Kemudian yang ketiga, dimuat dalam suatu media, baik itu media cetak maupun media online. Tujuan utama dari jurnalis fotografi ini adalah menyajikan foto yang memiliki cerita atau nilai berita. Kemudian, foto tersebut dapat digunakan untuk keperluan penayangan berita atau publikasi di media massa.
Objek-objek yang diambil oleh fotojurnalis ini merupakan hal-hal atau kejadian yang terjadi di sekitar kita dengan prinsip utama yaitu menghasilkan foto yang merupakan kejadian sesungguhnya. Artinya, foto yang dihasilkan itu tanpa rekayasa dan memihak. Kita lanjut ke jenis fotografi yang ke-10, yaitu fashion fotografi. Fotografi fashion adalah memotret model dengan pencahayaan yang glamor, dan juga selain model, fotografer juga memotret item fashion seperti tas, baju, sepatu, aksesoris, atau make up. Fotografi ini biasanya banyak digunakan dalam periklanan dan majalah fashion. Yang 11 adalah sport fotografi. Foto olahraga adalah jenis yang menangkap aksi menarik dan spektakuler dalam event atau pertandingan olahraga. Jenis foto ini membutuhkan kecermatan dan kecepatan seorang fotografer dalam menangkap momen terbaik. Kemudian contoh jenis fotografi yang terakhir yang kita bahas kali ini adalah food photography. Dalam pengertian sederhana, food photography adalah teknik memotret makanan agar menjadi lebih menggoda. Dalam industri kuliner seperti produsen makanan, rumah produksi, periklanan, hotel, kafe, dan lain sebagainya, fotografi makanan mutlak dibutuhkan. Karena itu, pelaku food photography semakin hari semakin dicari. Oke, selanjutnya kita akan membahas secara singkat 3 hal dasar yang dibutuhkan dalam dunia fotografi. Yang pertama adalah aperture atau diafragma, yaitu sebuah alat yang mengendalikan jumlah cahaya yang masuk melalui sebuah lensa kamera. Kemudian yang kedua adalah shutter speed atau kecepatan terbukanya sensor pada kamera untuk melihat subjek yang akan difoto. Dan yang ketiga, ISO, yaitu ukuran tingkat sensitivitas atau kepekaan sensor kamera terhadap cahaya. Nah, 3 hal dasar fotografi ini akan kita bahas lebih detail di video berikutnya. Mungkin itu saja pembahasan tentang ilmu fotografi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.